Siapa yang Ya, mengenal Bapa berarti dan ada dia berapa yang harus kita percaya? Ada berapa? Ada berapa yang harus kita percaya? Jadi Ada berapa? menurut Bingung yang dia kan? Bingung. yang kepada Bapa dan kepada dia, kepada Iya, kepada Bapa dan kepada dia ada berapa? Yesus. Iya, ada berapa? 2. Ada 2. Yang mana Tuhan? Semuanya Tuhan. Banyak sekali Tuhanmu, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tentu dalam hal dunia seperti itu kita tidak perlu tanyakan lagi, kecuali kalau anak kecil, ya anak kecil, ya kita menanyakan kamu mau apa. Itu jadi kita harus pakai logika cara berpikirnya. Kalau kita bicara, kamu menghadap sama siapa sekarang? Sama anak kecil atau sama orang siapa? Kan begitu. Jadi maksud saya, kamu jangan justice di sana untuk menanyakan terkait hal masalah kepribadian. Kamu tidak perlu tahu pribadi orang, maunya apa. Enggak perlu. Itu bahasa anak-anak kecil itu. Mohon maaf saya bilang kayak gitu. Jadi maksud saya di sini, makanya saya tanya dasarnya tadi si loading ini atau benar namanya loading. Ya, jadi saya tanya itu Saya tadi. PST, Pak. Ya. Itu PST loading, PST itu peneliti sekolah teologi. Saya lulusan dari Vatikan, Pak. JMC itu jangan modal congor, itu gelar dari Golgota, Pak. Saya penginjil jalanan, saya buka-bukaan, Pak ya. Kalau di Katolik namanya pastor, ya. Kalau di Protestan namanya pendeta. Karena saya Muslim, jadi PST. Apa itu PST? Peneliti sekolah teologi. Artinya itu pester. Pester itu dari akar kata bahasa Yunani, yaitu pres. Apa itu pres? Penginjil jalanan, Pak. Begitu, Pak. Silakan. Begitu. Ya, Salah. jadi, makanya tadi saya mulai integrasi nih, Pak ya. Saya tanya sama Anda. Saya tanya sama Anda, Pak. Simple, saya tanya sama Anda. Jika Anda melihat rumah tetangga Anda terbakar, apakah Anda mengatakan dalam hati, puji Tuhan rumah saya tidak, atau Anda padamkan apinya? Ya kalau rumah seseorang kita membantu dia untuk memadamkan apinya kan nggak masalah. Itu kan rasa kemanusiaan. Iya, gitu. iya, makanya itu. Kalau kita tahu rumah tetangga kita terbakar, jangan katakan puji Tuhan rumah saya tidak. Tetapi padamkan apinya. Kalau tidak, apinya itu merembet sampai kepada kita. Kalau kita tahu bahwa kita punya saudara, kita punya kawan, itu berbuat yang salah, kita ingatkan dia. Kalau tidak, dia menuntut kita di hadapan Tuhan nanti. Nah, sementara Kristen sekarang ini berbuat kesalahan yang luar biasa, yaitu menduakan Tuhan. Bukan menduakan Tuhan, melainkan meninggalkan Tuhan. Begini loading, begini. Ya, Pak, ya, Pak. Semua agama ini tujuannya adalah bagaimana untuk bisa ada kehidupan yang kekal yang namanya surga. Betul tidak? Ya, betul, sepakat. Sepakat. Siapa sih yang dari surga itu? Kamu sudah pernah ke surga? Semua manusia dari surga. Matius 4 nomor 4. Mau bantah dalil? Silakan. Semua manusia dari surga. Matius 4 nomor 4. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Di dalam Islam, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Selesai. Anda mau bantah, silakan bantah dalil Anda. Ini dalil dalam Alkitab. Kan begitu. Yang saya tanya sama Pak Loding. Iya? Iya, Pak Loding itu pernah nggak ke surga? Orang belum mati. Bagaimana kau suruh saya ke surga? Kayaknya kau mau saya mati ini. Ini mau beragama untuk mencari surga atau beragama untuk mencari kehebatan di dunia atau bagaimana maksudnya? Tidak ada mencari. Bapak, kita beragama tidak ada mencari kehebatan. Tidak ada yang hebat di dunia, yang hebat hanya Allah. Nah, justru itu. Yang hebat hanya Tuhan, tidak ada manusia yang hebat. Anda imanmu yang menyelamatkan kamu, betul tidak? Itu firman Tuhan.
Jadi entah apa di Di mana Al-Quran, saya nggak tertulis tahu. itu? Di mana tertulis iman menyelamatkan? Di Ya mana baca, coba? baca di surat Matius lah, ada di situ. Bapak ini punya kitab suci tapi tidak tahu kitab suci. Ini sama dengan orang Pak, Bapak dengar saya sebentar, Pak. Saya mau tanya sama Tidak, Bapak begini, jujur. Iya, begini sabar. dulu. Jangan menjustis orang. Maksud saya begini. Anda untuk berbuat seperti ini, tujuanmu apa dulu? Tentu bagaimana Kenapa? Anda untuk tujuanmu apa? Tujuan Melakukan saya, oke, Iya. tujuan saya agar orang itu tidak tersesat. Begitu. Yang menurut kamu yang sesat siapa? Bukan menurut saya, menurut perkataan Yesus. Bukan menurut Iya. saya. Anda mau sesat atau tidak itu urusan Anda. Tetapi karena amanat dari Yesus, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Anda kan makhluk. Maka saya memberitakan Injil kepada Anda. Dan kita tidak tahu. Kita tidak tahu entah siapa yang sesat, entah Anda atau saya. Ingat itu. Oh, kalau saya tahu Anda yang sesat. Saya tahu, bisa saya buktikan. Di mana sesatnya? Bisa. Oke, boleh kita buktikan. Gimana, Sus? Kita buktikan. Boleh kita buktikan. Boleh. Ya buktikan Boleh? di mana sesatnya. Oke. Di dalam Yohanes 14 nomor 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Kepada Allah dan kepada Dia. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Kepada Allah dan kepada Dia. Bingung kan? Bingung. Ada berapa? Ada berapa yang kita percaya? Ada berapa? Kepercayaan Pertanyaan saya ada kepada berapa? Allah di surga dan kepada Dia yang sudah ada di. Iya, berarti ada berapa itu? Tapi ada berapa itu? Ya, mulai dia pura-pura gila ya, pura-pura gila. Iya, maksudnya ada berapa maksudnya? Kan sudah jelas. Janganlah Masa gelisah, kamu ngerti? janganlah gelisah Gini, hatimu. Loding. Sabar. Loading. Gini loading. Menurut kamu kan sudah baca, sebenarnya kamu sudah paham. Saya tanya Kamu sama sudah Anda, paham. makanya saya bilang saya paham. Makanya Dan Anda saya yang tidak sudah paham. Begini, Eh? Anda bertanya pasti sudah paham dan saya sudah paham itu. Silakan. Betul. Silakan. Betul tidak? Iya, silakan. Iya. Pahamkan saya kalau Anda sudah paham, saya mau dengar pahaman Anda bagaimana. Sama tidak dengan yang Yesus ajarkan? Coba. Sama tidak? Yang Yesus Katanya ajarkan, kalian mengklaim percaya, kalian adalah pengikut Siapa Kristus. yang percaya kepada Bapa, maka dia mengenal saya. Siapa yang mengenal Ya, Bapa berarti dan ada dia berapa yang harus kita percaya? Ada berapa? Ada berapa yang harus kita percaya? Jadi Ada berapa? menurut Bingung Yang dia kan? Bingung. yang percaya kepada Bapa dan kepada dia, kepada Iya, kepada Bapa dan kepada dia ada berapa? Yesus. Iya, ada berapa? 2. Ada 2, yang mana Tuhan? Semuanya Tuhan. Banyak sekali Tuhanmu, Kalau masalah Tuhan, jangan ngomong Tuhan banyak Tuhan. Nggak ada ilmu, kau cuma ngoceh-ngoceh saja kau ini. Bukan. Begini, Silakan. Iya, silakan. Hei, kamu menuhankan, kalau kamu tunduk ya dan diatur oleh seseorang, itu namanya kamu sudah menuhankan itu. Ya contoh tuanmu. Siapa tuanmu? Coba saya tanya dulu sama kamu, Loading. Tuanmu siapa? Nggak ada Tuanmu, Tuhan ya? saya, Tuhan yang ada. Tuhan tidak ada saya. Nggak ada tuanmu. Berarti siapa yang kamu ikut? Nabi Muhammad. Nah, itu tuanmu atau apa? Tuhanmu. Bukan Tuhan dia, bukan. Jadi itu tuanmu, tuan. Bukan. Itu pedoman hidup saya, pedoman hidup. Suri teladan menurut kitab suci saya. Begini Pak, Anda kalau berbicara, begini. dengar. Iya, dengar dulu. Belum selesai saya. Mending kau main gitar tunduk- aja, kau nyanyikan satu lagu lah. Kau nyanyikan satu lagu lah, biar enak kita. Daripada kau bicara pun tidak tahu. Pengertian menuhankan itu kamu tidak tahu masalahnya. Makanya satu-satu Begini, kalau ngomong di biar sini saya kita. jelaskan. Biar saya Oke, jelaskan. silakan jelaskan.
Silakan. Pengertian tuh menuhankan, karena Tuhan itu dalam bahasa Indonesia, tahu? Iya, Nah, jadi silakan, kita silakan. menuhankan. Begini. Bagaimana ciri-ciri orang menuhankan? Ya, Silakan, kalau kita Anda jelaskan menuhankan saya. manusia. Ya, ciri-ciri orang kita menuhankan manusia. Artinya kita tunduk kepada dia, kita ikuti perintah dia. Ya, itu kita sudah menuhankan. Contoh, ya, contoh kalau kita menyerahkan gimana? Semuanya apa yang kita inginkan, ya, dengan dia kita menuhankan dia supaya dia bisa mengontrol hidup kita. Contoh, ada kadang juga dia menuhankan uang, tahu? Dengar enggak? Ada orang bilang dia selalu menuhankan uang. Artinya dia memberikan dirinya mengatur hidupnya hanya karena uang. Kadang juga seperti itu. Ya, kamu mengikuti tadi siapa tadi, suri teladanmu. Ya, kamu sama halnya kamu sudah menuhankan dia yang mengatur pola pikirmu, yang mengatur dirimu, yang mengatur bagaimana kamu bisa berbuat. Artinya kamu diatur sana, kamu ikuti saja. Itu sama halnya kamu sudah menuhankan. Jadi itulah pengertian menuhankan Tuhan. Kita menuhankan. Dan Tuhan itu dikatakan kepada yang mengontrol hidup kita. Jadi Anda itu, jadi jangan berpikir kalau bahasa Tuhan itu Bapa di surga. Ya. Tuhan pencipta, Bapa di surga. Ya, itu Tuhan gelarnya. Ya. Jadi Bapak loading. Artinya dalam hal ini, intinya kamu berbuat ini, saya kembali lagi. Kamu berbuat ini tujuan kamu, jelas-jelas kamu seorang manusia. Bagaimana Anda mencari hidupmu supaya kamu itu diselamatkan dan kamu masuk ke surga. Intinya kita di dunia ini, ujung-ujungnya kita ke surga, itu tujuan hidup kita. Tapi jangan menghakimi sebelum Anda dihakimi. Karena yang menghakimi itu adalah hanya Bapa di surga. Selain itu kita bisa menghakimi orang. Karena bahasa kamu tadi, orang Kristen sesat bilang. Kan itu bahasa kamu tadi. Tapi saya menyatakan ini, kamu adalah hanya seorang manusia yang tidak boleh menghakimi manusia. Karena kita adalah sama di hadapan Tuhan. Ingat itu. Gantian boleh? Kira-kira demikian. Gantian boleh? Ya, silakan. Gantian boleh? Oke, baik. Anda diam, Anda mute ya. Tolong Anda mute. Anda diam, perhatikan saya. Woi, jangan buat muka lah. Perhatikan saya sini. Setiap kita manusia, ketika apa yang kita lafadzkan, apa yang keluar dari mulut kita, kita harus bertanggungjawabkan. Tolong kasihkan saya data dari mana Anda baca tulisan dengan mengatakan bahwa menuhankan itu adalah kita mematuhi, kita menyerahkan hidup kita kepada dia, berarti kita sudah menuhankan dia. Di mana itu? Saya minta datanya di mana? Anda tanggung jawabkan, Anda punya lisan. Anda adalah seorang pemimpin rumah tangga, kan? Pasti sudah punya anak dan istri. Kasihkan saya data itu. Saya masih mode belajar. Saya turunkan level saya untuk belajar sama Anda. Di mana menuhankan itu artinya menyerahkan diri kepada seseorang, kita tunduk, kita patuh, itu namanya menuhankan. Kasihkan saya dalil. Jangan Anda bikin pembondoan publik di sini. Saya telan Anda nanti, saya mulai. Mana data? Mana data, bukan otak, data. Kau itu tidak ada otak, data yang saya minta, data yang saya minta. Kau punya napas saja salah, apalagi kau punya kata-kata. Mana datanya? Data. Saya buka, saya di depan laptop nih. Ayo, di mana? Anda supaya lebih cerdas lagi. Turun di bawah. Kalian bernarasi bahwa menuhankan itu adalah menyerahkan diri kita tunduk patuh kepada sesuatu benda begitu. Itu namanya menuhankan. Saya minta data tertulis dari mana? Dari mana Anda mendapatkan wawasan seperti itu sehingga Anda bisa paparkan di media sosial? Di mana itu? Kalau menuhankan itu adalah kita tunduk, kita patuh, berarti rata-rata kita semua manusia ini kita punya Tuhan orang tua.
Ketika masyarakat tunduk dan patuh kepada aturan presiden, berarti Tuhannya itu presiden. Inilah dongo-dongonya kalian ini. Kalau berbicara itu Pak, berpikir dulu baru berbicara. Kalau Anda ini tadi terbalik, Anda bicara dulu baru Anda berpikir. Kau ngomong ini, ingat Kristen-Kristen, kalian ngomong ini sama orang Islam. Kalian ngomong ini sama orang Islam yang dimana Allah mengatakan kami turunkan Al-Quran kepada orang-orang yang berakal itu. Kalian ngomong ini sama orang Islam. Orang gila, dia punya rumah, punya mobil, punya motor. Tapi dia tidak sadar semua itu. Kalau dia punya semua itu. Karena kenapa? Karena dia dalam gangguan jiwa. Nah ini kejadian seperti oten-oten sekarang. Mereka punya kitab suci tapi tidak paham. Kan orang kalau gangguan jiwa itu kan begitu. Dia ada rumah, ada mobil, ada motor. Tapi dia tidak sadar kalau dia mempunyai semua itu. Kan? Sama seperti oten-oten sekarang ini kan punya kitab suci. Tapi tidak paham isi kitab sucinya. Kan? Jadi ketika mereka mau menelaah Islam pakai logika. Ternyata agama mereka logila. Makanya timbullah tema seperti ini. Tadi saja dia sudah bingung kan? Berapa? Semuanya Tuhan, banyak sekali Tuhanmu. Rakus sekali.